Halo guys, balik lagi di channel Space Rangers bersama Nixia. Dan di video kali ini Nixia punya info penting nih buat kalian yang pakai Vega Nvidia. Nah, buat kalian yang pakai graphic card dari Nvidia ini pasti bakal dihadapkan kepada dua pilihan nih saat kalian mau install drivernya. Jadi nanti kalian bakal mesti pilih, mesti install drivernya aja atau mesti juga install GeForce Experience-nya. Nah, pasti masih ada dari kalian yang bingung apakah harus menginstal GeForce Experience atau enggak, karena bingung juga kan fungsinya buat apa sih. Nah, di video ini Nixia bakal bahas apa aja yang bisa kita ambil dari GeForce Experience, seberapa penting buat PC kalian, so makanya stay tune terus. Oke, jadi GeForce Experience ini adalah sebuah software dari Nvidia yang fungsinya untuk memenuhi experience game dan juga streaming kita. Dan fiturnya juga udah banyak banget sih dari sejak GeForce Experience ini ada sampai sekarang. Contohnya ada fitur game optimization, in-game overlay, kemudian ada game stream, dan juga virtual reality. Dan untuk download GeForce Experience-nya sebenarnya bisa kalian download saat menginstal driver Nvidia pertama kali. Tapi kalau misalnya di PC kalian udah install Nvidia drivernya, kalian juga bisa download GFE ini secara terpisah. Nah, buat kalian yang mau download, Nixia juga udah taruh linknya di deskripsi di bawah. Oh ya, saat pertama kali kita buka GeForce Experience ini, biasanya kita diharuskan untuk login dulu atau buat account dulu. Nah, kalau misalnya kalian menemukan problem untuk loginnya, saran dari Nixia adalah kalian bisa pakai koneksi dengan VPN dulu atau mengubah default browser kalian. Oke, sekarang kita langsung aja cobain di GeForce Experience-nya langsung. Oke, nah di sini Nixia udah buka GeForce Experience-nya. Dan di halaman atau di tab pertamanya ini ada Home. Saat kita klik Home ini, dia akan menampilkan game-game yang udah kita install di PC kita. Lalu biasanya nih kalau misalnya kita baru install GFE ini juga kita akan pilih, jadi pilihnya untuk auto optimize atau enggak. Kalau misalnya kita aktifkan auto optimize-nya, jadi nanti setiap game yang baru kalian install bakal langsung muncul juga di sini dan langsung teroptimize oleh GFE. Oke, sekarang Nixia mau contohin misalnya di game CSGO. Nah, saat kita klik di details-nya ini ada setting dari gamenya, dari ada yang current atau setting yang sedang aktif dan juga ada setting optimal di sebelah kanannya. Di sini juga belum di optimize, jadi kalau kita mau optimize bisa klik tombol optimize di sebelah sini, di sebelah kanannya atas. Lalu bedanya apa sih? Di sini bisa kita lihat perbedaannya. Yang di current itu misalnya ini window borderless, kemudian di optimalnya full screen. Lalu untuk setting FX AA-nya di current-nya disable, sedangkan di optimalnya enable. Kemudian ini untuk resolusinya masih sama 2K dan texture filtering mode juga beda dan texture streaming-nya juga di sini di enable. Nah, selain kita bisa lihat dari list settingnya ini, bisa juga kita lihat di screenshot yang di atasnya ini, di gambarnya. Sebentar. Nah, ini ada kotak-kotaknya ini. Nanti dia bakal jelasin apa sih yang bakal berubah dari optimization-nya. Nah, kalau misalnya kita mau coba untuk optimize, sekarang Nixia klik optimize-nya. Nah, ini udah centang, tandanya udah using optimal setting. Kemudian kita coba lagi misalnya di game ini Phasmophobia. Nah, ini current-nya sebelah kiri dan optimize sebelah kanan. Oh ya, ini untuk setting yang diubah oleh GFE ini, dia akan berwarna hijau nih di optimal settingnya. Misalnya ini, oh ini resolusinya berubah dari Full HD ke 2K. Dan shadow resolusinya jadi very high. Dan ya, banyak ini semuanya. Jadi ini pastinya bakal mengoptimize atau mengoptimalkan dari segi visualnya nih guys, dari visual dari game yang mau kita mainkan dan mau kita optimize kan. Ini kita optimize lagi kalau kita mau coba. Nah, nanti langsung aja kita bisa rasain sendiri di dalam gamenya bagaimana settingan yang udah dioptimize oleh Nvidia GeForce Experience ini. Dan kalau misalnya kalian kurang cocok dengan settingan optimize-nya, jangan khawatir karena kalian bisa buka lagi nih di GeForce Experience-nya.
Ini ada tandanya ya, kalau misalnya yang udah di-optimize dia ada centang hijaunya di depannya sini, yang belum di-optimize ini belum ada centang hijaunya di pojok kiri atas. Kita bisa buka lagi gamenya yang tadi kita mau ubah dan tinggal klik aja di revert. Oke, jadi bakal kembali ke current settingnya atau ke setting yang bisa kita ubah sendiri di dalam gamenya. Jadi intinya game optimization ini mempermudah kita juga buat setting-setting di luar gamenya guys. Oke, sekarang kita lanjut di bagian setting dari GeForce Experience-nya. Jadi di bagian ini kalian bisa klik dari sebelah kanan atas, pojok kanan atas sini yang setting, dan kita bisa lihat informasi dari PC kita. Di sini tulisannya My Rig dan about dari tentang softwarenya, dan juga fitur-fitur apa aja dari GeForce Experience atau dari Nvidia yang sudah ready dan sudah supported oleh spesifikasi PC kita. Nah, misalnya di sini, di PC ini ada fitur dari yang aktif atau yang ready, ada Game and App Optimization, Game Stream, In-Game Overlay, Freestyle, Ansel, dan Virtual Reality. Ada tulisan ready-nya di sini. Jadi kita bisa klik di sini. Kalau kita klik, dia bakal nampilin minimum requirement-nya yang bisa support. Jadi di sini disebutkan apa aja prosesornya, graphic card-nya, RAM-nya, dan juga sistem OS-nya. Dan kalau misalnya mau lihat lagi, mau lihat yang lebih lengkap lagi sistem requirement-nya, bisa kita klik di sini, View System Requirement. Untuk game stream misalnya dia minimal GeForce-nya GTX desktop GPU 600 series atau notebook GTX 660M. Untuk RAM-nya di sini minimumnya 4GB dan untuk drivernya minimumnya GeForce 896. Untuk in-game overlay juga bisa kita lihat minimumnya Freestyle, Ansel, dan Virtual Reality ini. Oke, jadi di sini Nixia pakai VGA-nya GeForce RTX 3070 dan di sini juga sesuai dengan monitor yang Nixia pakai adalah 2K ya di sini. Jadi resolusinya 2060 1440. Jadi tadi di optimize gamenya juga menyesuaikan dengan monitor yang Nixia pakai saat ini. Dan kalau misalnya kalian pakai di PC kalian sendiri juga nantinya pasti bakal menyesuaikan dengan spesifikasi PC kalian. Kemudian di bagian atas kiri sini ada About. Nah, di About ini ada versi software dari GeForce Experience-nya. Ini adalah Nixia menggunakan versi 3.22.0.32. Kemudian ada language, ada in-game overlay. Di bagian sini, di About-nya juga, ini ada bisa kita centang Enable Experimental Features. Jadi kalau kita centang ini, nanti dia bakal punya fitur untuk monitoring performa dari PC kita. Jadi kita bisa centang lalu kita pencet shortcutnya yaitu Alt+R. Nah, di sini ada performance overlay di kanan atas layar kita. Di sini bisa nampilin GPU, FPS, kemudian ada utilization CPU dan juga GPU-nya. Dan kalau misalnya mau setting yang lebih advance-nya lagi, kita bisa buka melalui in-game overlay-nya di Alt+Z. Nah, di sini nanti ada performance dan bisa pilih-pilih lagi. Oke, kita lihat lagi dulu di bagian setting. Ini di in-game overlay-nya bisa kita aktifkan atau matikan dengan tombol ini. Kemudian juga ada desktop notification, jadi kita mau aktifkan atau enggak kalau misalnya ada driver GeForce terbaru. Dan juga ada reward notification. Kemudian di bagian downloads ini kita bisa setting apakah kita mau automatic download driver atau enggak. Dan ini juga bisa langsung dia bakal pilihin kita bakal install secara langsung atau enggak kalau misalnya ada driver update terbaru. Nah, masih di setting, di sini ada tab bagian account, kemudian ada games and apps. Nah, di bagian games and apps ini dia akan mendetek apa aja, ada berapa game atau apps yang di-scan, yang berhasil di-scan oleh GFE. Dan di sini Nixia ada 15
15 games and apps. Nah, ini adalah scan location. Ini untuk misalnya game yang kita udah install nggak terdeteksi nih di Game Optimize GFA-nya. Di sini bisa kita tambahkan gamenya secara manual melalui scan location. Kita klik add aja dan pilih folder di mana game kita diinstal. Nanti dia akan secara otomatis mendetek program atau game yang ada file exe-nya itu. Nanti bakal masuk ke game optimization di GFA. Atau kalau misalnya kita mau remove juga bisa dari sini, remove gamenya. Kemudian di sini di sebelah kanannya ada optimal playable settings. Ini kalau kita mau menonaktifkannya bisa kita hapus aja centangnya, jadi dia nggak perlu otomatis mengoptimize game yang baru diinstal. Yang terakhir ini ada shield, kalau kita pakai shield device dan juga game stream games ke shield device. Oke, sekarang kita langsung aja ke in-game overlay-nya. Kalian bisa buka dengan shortcut Alt dan Z, atau juga bisa kita klik dengan tombol yang ada di samping icon setting ini di sebelah kirinya. Yang ini akan langsung muncul tampilan in-game overlay-nya. Dan ini nggak cuma di dalam game aja, ini juga saat di luar game bisa tetap kita akses. Oh ya, di games dan apps ini juga kita bisa cek supported gamesnya atau application-nya apa aja yang udah disupport oleh GFA ini. Jadi tinggal klik di sini view support games, nanti akan terbuka langsung ke browsernya Nvidia dan kita bisa langsung lihat list gamenya yang banyak banget ini. Jadi kita bisa pastiin apakah game yang akan kita mainkan bakal cocok atau enggak dengan fitur dari GFA. Oke, sekarang kita ke tab drivers di GFA ini. Ini salah satu fitur yang penting banget dari GeForce Experience, di mana kita bisa mendownload dan mengupdate driver Nvidia GeForce Game Ready yang terbaru. Jadi kalau misalnya ada driver terbaru, nanti dia akan muncul di sebelah sini. Ini nanti ada tombol untuk downloadnya seperti ini. Ini tandanya belum menginstal driver terbaru ya guys. Nanti kita bisa klik download di sini. Sekarang coba download, nanti akan downloading dan nanti akan diberitahu kalau misalnya udah selesai downloadnya atau kita mau install drivernya. Tapi kalau misalnya kita cek belum ada muncul nih di halaman ini driver terbarunya, kita juga bisa langsung aja klik check for updates di atas ini. Nah, di bawah-bawahnya sini juga selain pemberitahuan dari Game Ready Drivers-nya, ada artikel-artikel nih yang menjelaskan tentang fitur dari Nvidia-nya sendiri. Yang terbaru tuh dari driver ini apa aja. Jadi kita bisa baca dan cek di sini. Oke, dan oh ya, di bagian paling bawahnya di sini juga terlihat apa sih driver GeForce Game Ready kita yang terinstall. Ada di bagian paling bawah halaman ini. Nah, ini udah selesai download drivernya. Di sini Nixia mau installnya pakai custom installation. Nah, kenapa mesti pilih yang custom installation? Supaya file-file dari driver yang sebelumnya yang udah pernah terinstall tuh nanti bakal dibuat lebih bersih pas kita install driver yang barunya. Nah, di sini kita centang aja di perform a clean installation. Dan kalau misalnya kita mau install drivernya aja, kita juga bisa hilangkan centang yang dua ini yang di bawah. Tapi ini nggak apa-apa, install aja. Dan kita tunggu deh sampai selesai installnya. Oke, sekarang kita udah dalam gamenya dan langsung aja nih saya mau buka in-game overlay-nya dari GeForce Experience. Tinggal pencet Alt dan Z aja dan langsung muncul kayak gini menu dari GFA-nya. Nah, overall ya dari GFA ini langsung kelihatan semua fitur dan menunya. Misalnya kita mau screenshot, mau photo mode, di mana di dalam ini ada Ansel juga, Nvidia Ansel, kemudian juga ada game filter, lalu ada instant replay dan record dan broadcast, dan juga buat setting monitoring performance-nya di sini. Oke, kita langsung aja cobain satu-satu fiturnya. Mungkin yang pertama kita ke instant replay-nya ini. Instant replay ini memang udah fitur dari awalnya GeForce Experience, dimana kita bisa save gameplay kita, misalnya
ini kita bisa setting waktunya atau durasinya. Jadi kita nggak perlu khawatir bakal kehilangan momen yang mungkin memorable, yang bakal seru banget buat diabadikan dari game yang kita mainkan. Nih bisa mulai dari 15 detik atau sampai 20 menit terakhir. Jadi kalau ini udah kita aktifkan, nanti bakal men-save game yang dalam 5 menit terakhir nih. Dan untuk kualitinya kita bisa setting juga di sini high, medium, atau low. Dan dia juga bakal tampil kira-kira besar file videonya ini akan berapa besar. Untuk resolusinya ini bisa ngikutin in-game atau juga bisa pilih sendiri custom untuk resolusinya. Ini juga yang baru dari GeForce Experience, sekarang kita bisa rekam gameplay kita sampai 8K. Ini udah paling gede banget sih, karena kayaknya untuk aplikasi software untuk record game baru di GeForce Experience bisa sampai 8K ini. Dan ini frame rate-nya bisa kita pilih juga 30 fps atau 60 fps. Dan bitrate-nya juga bisa kita atur. Nah, jadi ini kalau udah diaktifkan, kita save. Ini belum, nah klik yang ini turn on. Jadi kalau nanti kita main, tinggal klik aja, kita cek di sini misalnya. Keyboard shortcutnya untuk record ya, untuk record instant replay ini adalah Alt Shift F10, atau kita bisa setting sendiri nanti. Jadi nanti kalau udah main game langsung pas dipencet instant replay-nya dia bakal nge-save beberapa menit yang udah kita pilih tadi, yang terakhir dimainkan. Kemudian untuk recordnya ini seperti biasa, kalau kita mau record game tinggal klik di sini aja. Tapi kalau kita mau setting juga bisa kita. Nah di sini juga sama, bisa kita pilih berapa durasinya, kualitinya, resolusi, frame rate, dan juga bitrate-nya. Dan untuk broadcast live ini juga fungsi banget nih buat kalian yang mau live streaming game kalian tanpa ribet, tinggal buka in-game overlay ini, setting, masukin account Facebook, Twitch, atau YouTube kamu ke sini. Setting semuanya mulai dari quality, resolusi, frame rate, bitrate, dan juga bisa masukin overlay juga nih. Ada sampai 3 slot overlay kalau kita mau masukin. Dan langsung deh save, dan nanti kita bisa langsung live streaming game kita dengan simple way. Dan ini juga untuk setting recordingnya ini kita bisa nyalakan kamera atau matikan kamera dengan klik di sini. Ada logo microphone dan kameranya. Kayak gitu. Terus ini juga bisa always on atau push to talk untuk microphone-nya. Nah, sekarang kita bakalan coba screenshot dan foto mode dan game filter yang di sebelah kiri ini. Jadi Nixia mau masuk aja ke dalam gamenya dulu. Oke guys, sekarang ini udah dalam game PUBG dan kita buka lagi in-game overlay-nya. Jadi di sini langsung aja kita mau cobain fitur yang di sebelah kiri ini, screenshot, photo mode, dan game filternya. Kalau screenshot ini bisa Alt F1 hotkey-nya, photo mode Alt F2, dan game filter Alt F3. Kalau screenshot ini biasa ya, kayak screenshot biasa aja, tapi melalui NVIDIA GFE. Terus kalau Alt F2-nya tadi adalah photo mode. Jadi di sini bedanya dengan yang screenshot adalah kita bisa ada mode-mode lainnya selain screenshot biasa. Contohnya ini super resolution photo, dimana kita bisa capture dengan resolusi sampai 8K. Oke, sekarang kita cobain fitur selanjutnya, yaitu game filter. Nah ini adalah supaya kita bisa main gamenya nggak bosan gitu, tampilannya warnanya nggak itu aja. Ini bisa banget kita ubah melalui game filter ini, dan di sini juga udah tersedia 3 buah slot untuk stylesnya. Jadi settingan kita mau apa, di nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa. Kayak ini satunya kita kasih black white, 2-nya pakai apa ya, special effect. Oke guys, ini jadi Nixia habis pindahin dulu karakternya biar aman di save zone, walaupun ternyata save zone yang mengecil lagi. Nah di sini tadi kan kita udah lihat screenshot, photo mode, dan game filter. Sekarang kita ke bagian performance. Performance ini seperti yang udah tadi Nixia bahas sebelumnya, ini buat nampilin monitoring performance dari PC kita.
Nah, ini di bagian menunya atau panelnya ini juga udah lengkap apa aja yang bisa ditampilin. Dan ini overlay-nya bisa kita aktifkan dengan menekan Alt dan R. Lalu tampilannya itu bisa kita pilih juga di sini di setting untuk basic atau FPS aja yang tampil basic, dan juga bisa advance dan juga bisa latensinya aja. Ini juga untuk pilih posisinya bisa di sini ada 4 posisi. Lalu di bagian performance ini selain untuk monitoring, kita juga bisa automatic tuning GPU-nya. Jadi ini bisa kita aktifkan kayak gini. Jadi ini sebenarnya seperti overclocking, tapi overclockingnya bukan yang untuk profesional gitu guys. Jadi ya dia overclockingnya aman karena bawaan dari Nvidia-nya langsung. Kemudian ini juga bisa manual juga sih di sini untuk voltage dari GPU-nya dan sebagainya. Kemudian masih di overlay ini ada menu gallery. Di sini kita bisa lihat apa aja yang udah kita screenshot atau yang kita rekam, video atau foto yang udah direkam menggunakan GeForce Experience ini. Atau juga bisa lihat via upload history. Dan di setting kita bisa lihat banyak banget setting yang bisa kita atur, mulai dari connect ke social media kita, layout HUD-nya, dari kamera, status indikator performance yang tadi itu, viewers kalau kita lagi live stream, dan juga komen kalau kita lagi live stream mau di posisiin di mana atau mau kita matiin atau nyalain. Keyboard shortcut ini bisa atur semuanya, semua fungsinya bisa kita pilih shortcutnya di sini dan kita setting lagi. Terus ini untuk recording filenya, broadcastnya, kemudian highlightnya. Jadi ini ada auto highlight, dan di sini PUBG sendiri udah support ya oleh Nvidia GeForce Experience. Jadi dia bisa otomatis save nih yang kayak dead cam, dead, knockout semuanya. Dia bakal otomatis mau dinyalain atau dimatiin, tapi dia bakal secara smart bakal tahu kita lagi di ngapain di gamenya, dia bakal save. Kemudian ini setting untuk foto modenya tadi, dan audio, kemudian video capture, semua bisa kita akses settingnya di sini. Oke guys, udah lihat kan tadi gimana lengkapnya fitur-fitur dari GeForce Experience. Dan GeForce Experience ini kan udah lama banget ya guys, dari zaman 2015 juga udah ada nih. Dan di tahun 2021 ini pastinya punya fitur-fitur baru juga yang berguna buat optimize game kita, buat streaming game kita, dan juga buat optimalin performa dari PC kita. Seperti fitur-fitur barunya yaitu misalnya dia punya fitur performance monitoring, di mana kita bisa lihat status atau utility dari PC kita. Kemudian juga kita bisa GPU tuning langsung dari in-game overlay, dan juga ada fitur shadow play atau merekam game kita dalam resolusi 8K HDR. Nah, sebenarnya seberapa penting sih GeForce Experience buat kamu, buat kalian yang pakai graphic card Nvidia? Dan menurut Ixia itu balik lagi sih ke spesifikasi PC yang kamu punya. Karena dimana di sini fitur-fiturnya juga punya minimum requirement kalau kita lihat di bagian settingnya. Misalnya PC kita nggak sesuai nih requirementnya, spesifikasinya dengan fitur yang dimiliki GFA ini, nanti di bagian fitur di setting ini bakal tulisannya bukan ready, tulisannya not ready. Nah, kalau yang di sini kan Ixia punya semua ready nih di tiap fiturnya. Jadi kayak gitu guys, balik lagi nih ke spesifikasi PC kamu dan juga kebutuhan kamu tentunya. Oke guys, kayaknya sekian penjelasan GeForce Experience di tahun 2021 bersama Nixia. Thank you guys for watching. See you on next video.